Selamat datang dalam presentasi kasus klinis dengan topik hepatitis B kronis. Kasus ini akan membahas seorang pasien pria berusia 42 tahun yang datang dengan keluhan utama berupa rasa lemas, kronis dan nyeri di perut bagian kanan atas. Hepatitis B kronis merupakan salah satu penyakit infeksi menular yang menyerang hati dan dapat berlangsung lebih dari 6 bulan. Infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti sirosis dan kanker hati bila tidak ditangani dengan tepat. Identitas pasien, jenis kelamin laki-laki usia 42 tahun, status vaksinasi tidak pernah divaksin hepatitis B, riwayat yang mendukung pernah melakukan tato di tempat tidak steril. Informasi ini memberikan gambaran awal bahwa pasien termasuk dalam kelompok berisiko tinggi terhadap infeksi virus hepatitis B. Faktor risiko. Dari riwayat yang dikumpulkan terdapat beberapa faktor risiko utama. Yang pertama, kontak dengan darah, dalam hal ini melakukan prosedur tato yang tidak steril. Yang kedua, tidak pernah mendapatkan vaksin hepatitis B, yang seharusnya bisa memberikan perlindungan terhadap infeksi virus ini. Faktor-faktor tersebut sangat relevan mengingat virus hepatitis B ditularkan melalui darah dan cairan tubuh, serta prevalensinya cukup tinggi di negara berkembang. Gejala klinis. Pasien datang dengan dua keluhan utama. Yang pertama, lemas kronis yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Yang kedua, nyeri perut kanan atas, lokasi yang sesuai dengan anatomi hati. Gejala ini umum ditemukan pada penderita hepatitis B kronis. Namun sebagian besar kasus hepatitis B kronis bisa tidak bergejala hingga tahap lanjut. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium sangat penting untuk diagnosis. Pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan telah dilakukan pada pasien ini, yaitu HBsAg positif, menunjukkan adanya infeksi aktif hepatitis B. HbF DNA terdeteksi. Ini menandakan replikasi virus sedang berlangsung dan menunjukkan infeksi kronis aktif. Dengan hasil ini, maka diagnosis hepatitis B kronis dapat ditegakkan, khususnya bila hasil ini tetap positif lebih dari 6 bulan. Selanjutnya, diagnosis berdasarkan data klinis dan hasil laboratorium. Diagnosis pada pasien ini adalah hepatitis B kronis aktif. Hal ini ditegakkan karena HbF DNA terdeteksi. Keluhan klinis kronis diagnosis ini sangat penting karena menentukan langkah terapi yang harus diambil. Penata laksanaan pada pasien dengan hepatitis B kronis tergantung pada beberapa hal seperti tingkat HbF DNA, derajat kerusakan hati, keberadaan sirosis. Pada kasus ini, langkah pertama adalah edukasi pasien untuk menghindari alkohol, obat hepatotoksik. 2. Pemeriksaan lanjutan seperti ALT, AST, fibrosan atau biopsi hati untuk mengetahui kerusakan hati. Ketiga, terapi antivirus seperti tenofovir atau entecavir jika ada indikasi. Pencegahan dan edukasi. Karena pasien belum pernah divaksin, maka penting untuk mengedukasi anggota keluarga dan kontak dekatnya agar segera melakukan screening hepatitis B, mendapatkan vaksinasi lengkap hepatitis B jika belum terinfeksi. Edukasi juga meliputi pentingnya tidak berbagi alat pribadi seperti sikat gigi atau alat cukur yang bisa menyebabkan penularan. Kesimpulannya, hepatitis B kronis adalah infeksi menular serius yang dapat berujung pada komplikasi berat. Pasien dalam kasus ini memiliki faktor risiko yang jelas dan menunjukkan gejala klinis yang sesuai. Pemeriksaan laboratorium mendukung diagnosis, penting dilakukan tata laksana jangka panjang, termasuk monitoring dan terapi antivirus yang diperlukan. Demikian presentasi kasus ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bersama tentang pentingnya deteksi dini, pencegahan, dan manajemen hepatitis B kronis. Terima kasih atas perhatiannya.